Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Kali ini masih kita akan mendengarkan video diskusi lintas agama. Semakin hari semakin cadas saja perkataan ataupun jawaban dari Kak Agatha untuk menanggapi penanya-penanya dari umat Islam ini. Karena mereka tidak jerah-jerah untuk menguji, bahkan mencobai Kak Agatha dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut mereka adalah sebuah ayat yang diragukan. Namun menurut Kak Agatha, pikiran mereka masih tertutup dan terkunci sehingga mereka tidak bisa menyelami bahkan memahami arti daripada ayat yang mereka bawa untuk dipertanyakan kepada Agatha. Langsung saja Kak Agatha ketika mendengar pertanyaan mereka menjawab dengan spontan dan mengatakan bahwa mereka ini orang-orang yang tidak pernah belajar alias goblok. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita lihat saja langsung video dari Kak Agatha ini. Tadi kan lu bilang nih, Yesus itu firman Allah yang menjelma menjadi Firman manusia. Allah, bukan firman Allah. Firman Allah, bukan firman Allah. Tapi di Kejadian 1 ayat 1, langit dan bumi juga diciptakan dengan firman. Apakah dia juga Bapa yang menjelma jadi menjelma jadi langit dan bumi? Kamu sudah menjawabnya, Allah menciptakan dengan firman. Jadi firman dengan sang Bapa itu, yaitu Allah, yang mencipta bersama-sama dengan rohnya. Enggak kan, Yesus kan diciptakan dengan firman. Siapa bilang Yesus diciptakan dengan firman? Dia firman tadi kau bilang. Tadi kau bilang Yesus itu firman. Tadi enggak, tadi kamu bilang Yesus itu firman Allah yang menjelma jadi manusia. Ya. Tapi langit dan bumi Firman juga Allah. firman. Loh, firman dengan berfirman sama nggak, Mbak? Firman itu kan dia ini udah dikeluarkan kan? Udah dikeluarkan sama Allah. Firman itu apa, Mbak? Firman itu perkataan Tuhan. Loh, kalau perkataan Tuhan, Tuhan berkata, jadilah bumi. Apakah perkataannya adalah bumi? Nah itu sama kayak Yesus. Yesus juga diciptakan dengan firman. Loh, kok blow on banget sih, Mbak? Lah kan Firman Gabriel itu kan naon apa? enggak. Bentar, Kan gue pernah baca nih, Gabriel itu menyampaikan firman Allah kepada Maria. Di mana? Di mana Cari aja Gabriel Gabriel. menyampaikan firman Allah? Iya, Loh, Gabriel kok kan? aku pula kau suruh nyari? Loh, kok aku pula yang kau suruh nyari? Kau Ya mau udah gini membuktikan deh, lu apa di buka sini? Matius 24:34. Yang kejadian udahan ini, nggak mau dibahas. Kejadian dulu. Udah kan lu bilang Yesus itu firman. Ya udah lu Kau buka udah tahu belum Matius, firman itu apa? Matius. Sekarang saya tanya. Firman kan perkataan Allah. Ini saya perkataan ya, ibarat saya, perkataan saya mau minum. Apakah perkataan saya adalah minuman? Ya bukan, itu kan suara lu yang keluar. Tapi lu pengen minuman itu kan? Lu menghendaki untuk lu minum minuman itu. Minuman itu perkataan saya tidak? Bukan, tapi minuman itu lu minum minuman itu karena dari perkataan lu sama kayak Santai. Makanya saya bilang, minuman itu bukan perkataan saya. Firman dengan bumi yang diciptakan melalui firman itu beda. Gimana sih kau? tapi Udah bisa lu- bedain belum? Oh berarti di Udah kitab bisa lu nggak ada bedain ini, nggak ada Gabriel ini nggak di kanon ya? Udah bisa bedain belum? Udah bisa bedain belum berfirman dengan firman? Nyampe dulu otaknya, Kak. Ya gue tahu sih firman itu. Loh, oke. Kalau saya berkata makan, apakah perkataan saya adalah makanan? Bukan, tapi Tadi kan kamu mau Tuhan bilang bumi itu menciptakan juga semuanya firman. dengan firman. Tunggu. Tadi kau bilang, inilah bodoh kau. Tadi kau mau bilang bumi itu firman. Karena Kalau dia kamu bilang diciptakan bumi dengan itu firman, berarti perkataan Allah itu adalah bumi gitu. Ya bukan, tapi Gimana justru sih? Allah Oh, menciptakan ngomongnya bumi dengan firman. Kalau kamu sudah mengatakan perkataan bukan bumi, ya udah jangan kau bilang Yesus itu ciptaan, blow on. Ya udah lu buka Gimana sih? Matius 24:34. Udah ngerti belum Buka. ini bedanya firman dengan Iya, hasil gua ngerti. berfirman? Apa? Tapi lu Coba buka dulu ulangin, Matius. Jelasin Firman dulu, itu kalau perkataan emang Tuhan. ngerti.
Firman itu udah, bisa ucapan yang bedain. diucapkan sama Tuhan. Ucapan yang diucapkan sama Tuhan. Sekarang saya Ya. tanya, bumi itu firman atau hasil dari berfirman? Bumi itu hasil ciptaan dari firman Tuhan. Nah, berarti bumi itu bukan firman ya? Bukan, tapi dia tercipta atas Nah, firman. pintar. Udah, Udah pintar. dibuka Matius 24:34. Buka Apa? Matius Silakan, 24:34. Ya silakan Anda mau mempertanyakan sesuatu modal. Silakan, Jo. Silakan. Buka Matius 24:34. Bu, Anda aja, Anda yang mau bertanya kok. Kok jadi Anda jadi rentenir di sini? Ya udah buka Matiusnya, biar lu bisa baca. Nanti gue dikiranya bohong. Yo, Anda silakan aja bacakan biar saya dengar. Anda kan kalau memang bukan pembohong bacain dulu dong. Nanti Oke, saya bisa cross gue check. bacain ya, gue bacain sabar. Kata Matius, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-firmanku tidak akan lenyap. Maka langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku kekal. Sekarang gue tanya, Yesus itu kekal atau mati? Udah, Gue tanya, Yesus itu Udah, kekal atau pernah mati? langit dan bumi lenyap, tetapi Ya. perkataanku tidak. Karena Iya, firman kekal. itu nggak lenyap. Ya udah, itu udah kau jawab kok. Tapi Yesus jawab kekal tadi. nggak? Yesus kekal nggak? Gue tanya. Itu tadi udah kau jawab. Kamu telah mengatakannya. Barusan kau jawab. Coba kau bacakan Enggak, lagi. kan tadi lu bilang ya Yesus Ya, kau itu baca firman. lagi. Ya udah kau baca. Baca lagi sayangku. Silakan baca. Enggak, gue mau nanya sama lu, gue udah ngerti di situ. Nah, ya udah. Kan lu Ini bilang Yesus itu sendiri udah ngomong kan. Yesus aja udah bilang, tetapi perkataanku kekal. Ya udah, kok tanya lagi. yang bilang itu bukan Yesus tapi Bapa. Di mana ada kata Bapa di situ? Tunjukkan Yang sama enggak, saya. tapi kan Di Matius kalau itu 24, Bapa. Di mana kata Bapa? Mana dikatakan Enggak, Bapa gue di tanya situ? dulu. Kan lu bilang Yesus itu yang firman ngomong kan? aja ya. Oke, gue Mbak, tanya lu. pelan-pelan, Mbak. Itu yang ngomong Yesus, Mbak. Di mana Bapaknya? Kamu telah mengatakannya. Yang ngomong itu Matius, yang ngomong itu Matius. Aduh, goblok. Itu yang ngomong Yesus, dituliskan sama Matius. Ya udah. Apa bisa saya bilang, bisa saya bilang ini adalah perkataan Muhammad? Itu mah perkataan Muhammad Tuhan ini menuliskan dicatat sama. perkataan si Jibril kan? Itu bukan Matius yang ngomong, Islam yang ngomong itu Yesus, dicatat sama Matius. Mbak goblok. Yesus kan, yang ngomong Yesus, firman Allah kekal. Gue Ya tanya, udah, kamu telah Yesus mengatakannya. kekal nggak? Yesus kekal nggak? Coba dibaca lagi. Coba dibaca lagi. Ayatnya dibaca Ya lagi saya. ampun. Baca lagi. Yesus kekal nggak? Gue tanya. Baca Menurut lu? lagi. Itu bacaannya itu udah Iya, gue menjawab, ngerti Mbak. itu, Tadi tapi kan gue kamu tanya. bilang, blow on, Islam, dengar kan? Tadi kan kamu bilang, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap untuk selama-lamanya. Itu perkataan yang ngomong siapa? Yesus. Jadi waktu kau bertanya, apa Yesus kekal? Kamu telah mengatakannya. Lu tahu arti kekal nggak? Lu tahu nggak artinya? Blow on, dikatakan tetap untuk selama-lamanya kan? Itu arti kekal. Udah kau nanya, kau jawab. Terus kau ngotot. Islam. Tetap untuk selama-lamanya itu artinya apa, Mbak? Kekal. Islam. Terlalu emosi. Di Kejadian 1 Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi firman. Dijelasin. Oh iya. Ya. Udah ya. Mbak, otak kau memang setengah, Mbak. Otak kau memang. Pertanyaanmu aja udah kau jawab sendiri, Mbak. Lain kali mikir sebelum nanya. Kan jadi nggak kelihatan gobloknya, Mbak. Astaga Tuhan. Tetapi perkataanku tetap untuk selamanya. Apakah Yesus kekal? Kamu telah mengatakannya. Ini perkataan Yesus ya. Apakah kau adalah Mesias anak Allah? Kamu telah mengatakannya. Selesai. Ngamuk. Aduh. Astaga Tuhan. Dia yang nanya, dia yang jawab. Masih aja ngerepet. Silakan PC Del 408. Halo.
Kok lari? Haruskah aku? Apalagi yang mau ditanya Mbak oposisi? Astaga Tuhan. Lah, tadi kan Yesus membedakan dirinya dan Tuhan. Tapi lo bilang Yesus itu firman Tuhan. Sementara Matius bilang firman Tuhan itu kekal. Yang benar yang mana? Yesus kan tadi udah kau jawab firman. Yesus bilang perkataannya kekal. Kan Itu tadi udah dijawab, Yesus Mbak. itu membedakan dirinya dengan Tuhan. Yesus itu utusan. Aduh, gimana sih cara berpikir Nggak lu ada. nih? Islam. Kita dari tadi nggak ada ngomongin utusan di sini ya Islam. Sejak kapan kau ngomongin utusan Islam? Kau tadi nanya kan, firman itu diciptakan atau tidak kan? Islam, otakmu itu ada nggak sih? Tadi baru kau bilang. Tapi kan Yesus itu firman, itu udah dijawab. Apakah firman itu kekal? Kekal. Yesus itu firman, kekal-kekal. Apalagi? Kau yang nggak nyampe otakmu, dek. Hah? Yesus itu firman. Firman itu apa? Perkataan Allah. Perkataan Allah itu siapa? Yesus. Apakah Yesus itu kekal? Firman Allah itu lagi kau tengok hukumnya. Firman Allah itu kekal. Kalau firman Allah itu kekal, ya Yesus kekal. Perkataannya kekal. Apalagi kau? Agatha maha membolak-balikan kata. Kau mau coba membalikkan kata sama aku, kau sudah menjawabnya. Aduh. It's beautiful things that I've got. Please. Ada yang berjalan. Halo, Valdi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Humpim Palayung Gambreng. Silakan, bro. Mau bertanya, Mbak. Islam Kristen, bro. Islam. Oke, Tapi silakan bukan yang Islam. fanatik. Tapi bukan yang fanatik. Tidak urus saya. Mau fanatik nggak fanatik, saya sikat Ya. miring semuanya. Iris Betul. tipis-tipis. Jadi gini, Mbak. Silakan, Bang. Menurut agama Islam, itu di akhir zaman nanti Islam itu terpecah menjadi 72 dan ataupun 73 aliran. Itu menurut Islam. Nah, yang kami pertanyakan, menurut Alkitab, itu Kristen itu pada akhir zaman ataupun sebelumnya itu terbagi menjadi berapa aliran, berapa kepercayaan, dan kemudian yang manakah yang benar menurut Alkitab? Apakah A, B, C ataupun yang lain? Mohon dijelaskan, Mbak. Oke. Kalau Anda mengatakan Islam dibagi jadi 73 golongan, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Ya. Kalau Kristen itu sejak semula cuma satu. Gereja yang didirikan Yesus itu cuma satu. Apakah nanti akan terpecah-pecah? Enggak. Tetapi penyesat-penyesat itu memang ada. Gitu. Jadi siapa nanti di akhir zaman? Ia yang tetap memegang teguh ajarannya para rasul, baik secara lisan maupun lisan. Jadi tidak ada itu, Bang, 72 golongan, 73 golongan itu nggak ada. Tetapi itu adalah orang-orang yang tidak taat. Gini, saya kasih analogi gini, Bang. Saya kasih analogi gini ya. Ada dalam satu kelas 4 SD, satu kelas, itu semuanya murid. Namanya satu kelas satu kan? Betul tidak? Betul. Namanya satu kelas itu satu kan? Gurunya satu. Betul. Muridnya itu satu kelas. Betul. Itulah golongan tadi. Orang Kristen tadi itu satu kelas itu. Misalnya Yang berapa mengerjakan orang, misalnya PR, dengar dulu. Yang mengerjakan PR dengan yang tidak mengerjakan PR. Betul. Itu kan masing-masing perspektif murid-muridnya. Betul. Jadi yang ikut sama Kristus
Itu kan Sama semua, dengan Mbak. yang naik kelas, dengerin dulu. Sama dengan, tadi kan kelas 4 saya bilang. Sama dengan yang naik ke kelas 5 adalah yang mentaati gurunya. Betul. Jadi nggak ada golong-golongan, nggak ada golongan-golongan, nggak ada terpecah-pecah. Sudah jelas gini, Orang Mbak, Kristen itu perspektifnya. cuma satu. Oke, perspektifnya tadi, apabila kita di satu kelas itu ada guru satu, kemungkinan ada muridnya sekitar 30 orang kalau SD ataupun 20 orang. Nah, kalau kata Mbak tadi, menurut Mbak yang mengikuti Kristen itu ya satu nanti kelas dulu, tadi. Mbak, bergantian kita ngomong kan. Nah, jadi kalau di angka 20 itu mungkin mereka yang 15 itu yang ikut kepada gurunya, dan sedangkan yang 5 itu tadi itu tidak naik kelas kata Mbak tadi, itu bukan aliran lain. Nah, kenapa dia nggak bisa naik kelas, Mbak? Kenapa dia nggak bisa ke surga kalau sedangkan dia alirannya kan mengikuti Yesus juga? Seperti contoh Protestan dan Ortodok dan juga Kristen Katolik. Nah, di antara Kristen ini, kalian Kristen, yang mana menurut kalian itu Kristen yang masuk surga? Apakah Kristen Protestan kah? Apakah Kristen Katolik kah? Apakah Kristen Ortodok? Saya minta jawab, Mbak. Oke. Ini tadi kamu satu kelas ada 40 orang ya. 20 ngerjain tugas, 20 enggak. Apakah dibilang yang enggak ngerjain tugas itu bukan satu kelas? Bukan kayak gitu ininya, Mbak. Jadi yang ini bentar kan tadi nih. Kok bukan kayak gitu? Ini tanggapin ya. Masuk otakmu ya. Ini kan satu kelas ada 40 orang. Ini tetap satu kelas. Orang Kristen itu satu. Gerejanya itu satu, udah dibilang. Yang ngerjain nggak ngerjain di dalam satu kelas itu ditanya apakah ini beda kelas? Tetap masih dalam satu kelas yang sama. Dia mau ngerjain bodoh, nggak ngerjain, mau ngerjain dan nggak ngerjain, itu tetap satu kelas. Makanya dibilang Kristen itu cuman satu, gereja itu cuman satu. Yang naik kelas itu yang taat. Apakah mereka tidak disebut Kristen? Ya tetap disebut Kristen. Kenapa? Ya karena satu kelas. Kelasnya tetap kelas 4. Selesai. Mau digolongin apa? Ya tetap mereka. Kamu mau tidur di kelas, mau nggak masuk pun di kelas itu, kamu tetap disebut kelas 4. benar. Sekarang Mau Protestan, mau Katolik, dengar. Mau Protestan, mau Katolik, mau Ortodoks, itu tetap masuk dalam satu kelas itu. Dia mau ngerjain silakan. Mau nggak ngerjain silakan, tetap disebut kelas 4 semuanya ini. Ortodok, Protestan, Katolik, ini tetap disebut gereja yang satu. Nah, siapa nanti di akhir zaman? Ya, yang mengerjakan, yang taat sampai mati. Itu. Gurunya satu, siapa? Yesus. Kalau nggak nyampe di sini ya itu urusan biji mata kau. Kristen itu cuma satu, nggak ada Kristen golongan. Paham kau? Nyata-nyatanya gini, Mbak. Kristen itu ada Protestan. Kalau nggak ngerti udah ya, Bukan nggak ngerti. nih cuman kau doang kayaknya yang nggak ngerti. 600 orang di sini ngerti kan maksud saya? Pada paham nggak? Protestan, Ortodok, Katolik, entah apapun itu namanya, ya. Ini satu gereja. Mau dia ngerjain tugas, mau dia tidur, mau dia ngapain, mau dia nggak apa-apa, ya itu terserah, tetap mereka disebut Kristen. Udah nggak ada cerita. Analogi kayak gini kalau nggak nyampe itu masalah di kepala kau. Sakit pula kepala aku jelasin kau berulang. Kalau nggak nyampe kepalamu itu resikomu lah. Aku pula yang capek ngurusin kau semua. Derita lo. Ya kalau kau mau golongan-golongan nggak mau, ini itu urusan kau, udah dibilang ya. Protestan menyembah Allah Tritunggal. Ortodoks menyembah Allah Tritunggal. Ya. Apalagi? Katolik menyembah Allah Tritunggal. Ini gurunya satu. Tuhan Yesus. Kok beda-bedain kelas? Kalau lagi marah-marah jangan naik lah bang, pusing aku.
Yang menjadi keheranan buat saya, kenapa umat Islam tidak pernah berhenti, bahkan tidak pernah kapok untuk bertanya serta masuk ke roomnya Kak Agatha dan membawa ayat-ayat yang menurut mereka bisa diartikan dengan apa yang mereka mau. Nah, ternyata ketika mereka masuk ke room Kak Agatha, mereka sadar bahwa apa yang mereka pikirkan ternyata tidak seperti itu jawabannya. Kak Agatha menjawab dengan lugas, gamblang, cadas, pedas, dan bisa dikatakan membuat para penanya ini akan sakit hati. Namun apa boleh buat? Karena bukan hanya satu, tapi mungkin sudah jutaan orang yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan sama. Mungkin karena mereka di luar sana membahas tentang kekristenan, apalagi mendengar para ulama-ulama, ustadz, bahkan tokoh-tokoh agama mereka yang tidak tahu sebenarnya makna atau tafsir yang ada di dalam Alkitab dan mencoba untuk memutarbalikkannya. Akhirnya inilah jawabannya. Kak Agatha harus berkata keras dan hampir-hampir Kak Agatha tidak terganggu sedikit pun dan merasa bahwa orang itu akan sakit hati mendengar perkataan. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.